Hai Re, Halo, halo, halo. Ya gimana tuh? kamu baca berita tadi gak? Lagi-lagi orang ribut ya gara-gara rumah ibadah. Aku jadi takut sih. Oh iya iya, aku juga tadi tuh baca sih beritanya. Wah serem banget ya, Teh. Tapi kenapa ya orang sampai bisa segitu bencinya? Oh iya, mungkin kenapa orang-orang itu bisa benci karena kita tuh punya perbedaan agama yang cukup banyak ya gitu. Nah dari setiap pemahaman itu kan pasti ada yang berbeda-beda gitu nggak sih, Teh? Jadi mungkin yang lahir itu malah kesalahpahaman, tapi bukan pemahaman gitu yang harusnya kita tuh belajar gitu satu sama lain. Bener gak sih? Bener-bener. Tapi ternyata selain di ruang publik, intoleransi agama juga terjadi di ranah digital. Kayak komentar tebak agama yang sering banget dikaitkan sama agama tertentu di video yang memperlihatkan keburukan seseorang. Oh iya iya iya, miris banget ya sekarang kita bukannya saling berdampingan, tapi malah kita jadi terpecah belah karena isu agama ini sendiri. Iya ya. Padahal agama nggak ngajarin buat keburukan ya. Iya benar, agama nggak pernah ngajarin buat keburukan. Halo Rere, apa kabar? Baik-baik, kamu dari mana? Dari kantor. Dari kantor. Tadi tuh ada temanku cerita, dia kan lagi cuti hari raya gitu, tapi nggak dikasih sama bos. Kenapa kak? Tahu nggak alasannya nggak penting gitu? Sedih banget nih denger. Iya sih, lumayan sedih. Tapi yang kayak gitu tuh namanya intoleransi sih kak. Jadi dia tuh milih-milih agama gitu. Jadi mendiskriminasikan agama yang minoritas sih. Biasanya sih kayak gitu. Jadi kalau bahas soal agama harus bayar. Iya, sebenarnya kalau bahas agama tuh agak tricky juga sih sebenarnya kak. Mau lagi bahas apa sih? Itu loh, soal orang-orang yang ditolak karena agamanya. Oh, aku malah setuju kak. Kenapa? Karena di komplekku mau ada pembangunan rumah ibadah agama lain dan warga-warga nggak setuju karena akan ada rebutan jamaah. Gitu. Tapi Eka, menurutku itu solusi yang salah. Itu bentuk diskriminasi. Kita tidak boleh loh merebut hak beragama antara umat beragama. Tapi kasusnya banyak kak. Di medsos pernah ada masa bubarin ibadah agama karena alasannya dia nggak suka dengan agama itu. Oh iya benar-benar. Aku juga sebenarnya pernah dengar berita kayak gitu. Tapi masalahnya itu bukan yang ngebubarin gitu ya. Cuman tuh ada salah satu siswa yang disuruh berpakaian atau atribut agama tertentu gitu. Contohnya kayak pakai kerudung gitu. Pakai kerudung di sekolah. Padahal sebenarnya itu non muslim gitu. Jadi kayak sebenarnya agak aneh sih ya berita-berita kayak gitu. Justru konflik antar umat beragama seperti itu yang namanya diskriminasi antar umat beragama. Kalau dibiarkan berkepanjangan, otomatis dia akan menimbulkan konflik yang besar. Jangan sampai nih sejarah kelam Indonesia, contohnya tuh di konflik Poso, itu yang diakibatkan oleh pertentangan antar umat beragama terjadi lagi. Oh, aku malah nggak kepikiran kak. Kak Eka, justru karena kita ini sama-sama manusia gitu, kita hidup berdampingan gitu antar agama. Justru kalau misalnya kita hidup tenang-tenang aja, kita akan menciptakan suasana yang damai antar umat beragama. Tapi kalau misalnya kita saling nggak menghargai, maka mungkin bisa jadi lebih parah dari sekarang gitu. Juga ya, bener. Iya. Setuju. Kan, setuju kan? Iya, setuju. Iya, jadi tuh kayak gitu kemarin ceritanya. Lucu nggak sih? Iya. Ternyata nih berita tentang agama yang tadi tuh itu tersebar juga loh di media sosial. Iya. Kemarin tuh aku sempat ngobrol tuh sama Kak Anissa. Jadi tuh kita cerita tentang komentar-komentar di media sosial yang bawa tentang isu agama. Nah, salah satu komentarnya itu ada yang nyebutin kayak kata maghrib gitu kepada salah seseorang gitu ya.
karena mukanya tuh terlalu gelap gitu. Padahal kan maghrib sendiri gitu ya, di salah satu agama tuh dicirikan sebagai bentuk identitas bahwa maghrib itu ya untuk sholat gitu sebenarnya, ya nggak sih? Juga sih. Aku jadi ingat pernah lihat video di medsos, kalau nggak salah di Geger Kalong Bandung itu ada video dalam gedung pakai lampu merah. Nah itu dikaitkan dengan aliran sesat. Jadi media sosial juga serem juga ya. Iya benar. Bukan cuman buat nyebarin informasi, tapi kalau sekarang kalau dilihat-lihat kayak menyebarkan aliran sesat juga gitu ya. Iya sih, benar-benar. Kita tuh emang harus hati-hati gitu kalau misalnya kita dapat informasi atau berita yang ada di media sosial, khususnya yang kayak tentang aliran sesat itu tadi. Karena sebenarnya itu kan kayak ranah dan privasi orang-orang ya sebenarnya gitu. Dan ya gitu, kita juga harus bijak sih sebenarnya. Betul juga ya, kita harus cek kebenarannya. Nah kalau perlu, kalau memang misalnya udah parah, kita laporkan aja. Dan ya kita harus tingkatkan lagi sikap toleransi kita antar agama, biar tidak memperkeruh keadaan gitu. Juga, benar juga. Iya, aku setuju. Pertentangan agama sering berawal dari prasangka kecil, dari penolakan rumah ibadah hingga sikap merendahkan agama tertentu di sekolah atau kantor. Semua itu bukan ajaran agama, melainkan cerminan rapuhnya hati manusia. Saat kita belajar menghormati perbedaan, disitulah persaudaraan sejati lahir. Menurut Karl Marx, konflik sosial lahir dari perebutan kekuasaan dan dominasi antara kelompok mayoritas dan minoritas. Kelompok mayoritas sering mempertahankan posisi dominan dengan menolak keberadaan rumah ibadah minoritas. George Mead juga menekankan bahwa makna sosial dibentuk melalui interaksi dan penggunaan simbol. Intoleransi muncul ketika simbol agama tertentu dimaknai negatif oleh kelompok lain. Di era digital, interaksi berbasis simbol semakin cepat tersebar melalui media sosial. Maka, jalan keluar bukanlah kebencian, melainkan dialog, bukan penolakan, melainkan penerimaan. Karena hanya dengan menghargai perbedaan, kita bisa membangun masyarakat yang damai dan kokoh. Gak usah mas,